Halo semuanya, kembali lagi di channel Tarot Intuition V-Night. Dan seperti biasa, gue bakal adain yang namanya pick card reading atau baca kartu tarot atau pilih kartu. Dan temanya kali ini adalah tentang ghosting. Seperti yang kalian tahu, ghosting itu adalah dimana seseorang memutus hubungan begitu saja atau memutus komunikasi begitu saja tanpa sebab yang jelas, hilang jejak, dan sulit untuk dihubungi kembali. Atau bahkan tidak membalas pesan kalian sama sekali. Dan kali ini gue bakal bacain alasan kenapa dia mengghosting kamu. Seperti biasa, gue ada 5 grup. Grup pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan sebelum kalian pilih grup yang tersedia, gue mau kalian bayangin wajah orang yang ingin kalian tanyakan di sini. Bayangkan wajah dan rupanya sebelum kalian pilih grup, sehingga nanti pas gue bacain, pembacaan kartu dari grup yang kalian pilih itu bisa resonate dan klik ke kalian. Dan buat kamu yang ingin tahu tentang video pick a card reading lainnya, gue banyak banget tampilin video pick a card reading atau pilih kartu di channel gue. So, please subscribe my channel and stay tune karena setiap minggunya bakal selalu ada video terbaru tentang pilih kartu. Dan langsung aja kita ke grup nomor 1. Hai grup 1, langsung aja gue bacain kartu yang kalian pilih. Ini ada The Banquet atau Karangan Bunga. Gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Tapi kalau dari kartu yang keluar ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya dia mengghosting kamu atau dia hilang begitu saja itu karena alasan asmara lainnya. Atau karena dia punya keterikatan asmara dari sisi lainnya atau dari orang lainnya. Keluar kartu The King of Pentacles dan juga The World. Oke. Ada kartu keluar 3, Seven of Swords, Page of Swords, dan juga Four of Wands. Gini, kartu King of Pentacles di sini itu menunjukkan bahwa orang ini tuh punya authority yang cukup besar atau dia itu punya sesuatu hal yang harus dia putuskan, yang harus dimana dia mengambil tindakan untuk memutuskan suatu keputusan yang cukup besar dalam hidupnya dia. Dan ini tuh mengenai tentang keluarganya sih. Kalau gue bilang yang ngambil kartu ini, orang yang mengghosting kamu, salah satu alasannya karena dia itu punya keluarga atau karena dia itu punya urusan keluarga yang jauh lebih penting daripada apa yang harus dia jalankan dengan kamu. Atau orang yang mengambil grup pertama ini, yang mengghosting kamu, salah satu alasannya mungkin karena dia sudah berkomitmen atau dia mempunyai ikatan asmara yang jauh lebih lama daripada kamu sehingga dia itu memutuskan hubungannya dengan kamu. Dan juga di sini dari kartu The World di sini itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu sudah di batas akhir dari suatu keadaan di mana dia harus mengambil keputusan untuk membawa dirinya ke yang lebih baik lagi. Dan di sini juga ada kartu Page of Swords dan juga Seven of Swords. Kalau Page of Swords di sini itu tentang curiosity atau tentang penasaran, dan juga Seven of Swords di sini. Seven of Swords di sini adalah tentang seseorang yang ingin mengambil sesuatu dari kamu, tapi apa yang dia ambil itu tergantung kamunya, bagaimana kamu memusatkan diri kamu untuk melihat apakah yang dia ambil dari kamu itu merupakan hal yang penting atau enggak. Karena Seven of Swords di sini tuh menunjukkan dia itu mengambil pedang. Pedang itu bisa jadi dua mata sisi ya, antara pedang itu menusuk dia atau pedang itu juga bisa menusuk kamu. Dan kalau gue lihat di sini tuh ini lebih ke arah orang ini berhenti untuk main-main, atau gue langsung belak-belakan aja di sini orang ini mendekati kamu awalnya itu karena dia penasaran dengan kamu dengan Page of Swords di sini. Tapi di sisi lain dia itu punya komitmen yang cukup besar dari kartu The Banquet dan juga Four of Wands. Itu juga menandakan bahwa dia punya komitmen yang sangat besar. Terutama juga ada kartu The World. Kartu The World di sini artinya dia itu ingin mengakhiri sesuatu. Dan King of Pentacles di sini menunjukkan bahwa dia yang harus memutuskan sesuatu itu untuk berakhir.
Jadi, dia memutuskan hubungan kamu di sini itu karena dia ingin memulai sesuatu yang baru dari hidupnya dia, yang dimana sebenarnya apa yang dia lakukan terhadap kamu atau kenapa dia mendekati kamu itu memang karena dia itu ingin, tujuannya itu bukanlah sesuatu yang benar-benar serius, namun hanya main-main saja. Dengan ada kartu Page of Swords di sebelahnya juga ada kartu Seven of Swords. Di sini menunjukkan bahwa dia itu ingin mencari tahu lebih, tapi di sisi lain dia itu juga ingin mendapatkan sesuatu yang lebih untuk dia. Dan di sini tuh kalau gue bilang kalian beruntung sih, orang ini tuh bisa lepas hubungan dengan kamu atau orang ini bisa ghosting dengan kamu karena pada kenyataannya itu dia punya rahasia yang cukup besar, terutama kartu The World. Kartu The World itu juga sering diungkapkan dengan arti kata sebuah pernikahan, dimana selesailah masa lajangnya atau selesailah masa singlenya. Dan inilah mungkin yang orang ini tuh juga mau bilang sebenarnya dia mau menikah, mau menjalin hubungan yang jauh lebih serius, tapi tidak dengan kamu, melainkan dengan orang lain. Dan itulah makanya dia memutuskan hubungan begitu saja, karena mungkin dia nggak punya nyali atau dia nggak punya hati untuk ngomong ke kamu putus atau bagaimana. Tapi yang jelas dia memang sudah mau berhenti untuk mendekati orang lain dan hanya mau fokus di sebuah hubungan yang benar-benar serius buat dia. Oke, next card. Grup pertama, apalagi yang harus kalian tahu tentang alasan dia mengghosting kamu? Grup pertama. Oke, ada authority figures. Seperti yang gue bilang tadi, orang ini punya authority yang cukup besar. Juga ada transportation. Dan living or travel. Transportations ini dalam artian juga bisa mengarah ke perubahan, atau orang ini itu ingin transisi dari dirinya dia yang lama ke dirinya dia yang baru. Makanya kartu The World di sini tuh udah jelas banget menunjukkan bahwa dia ingin menjalin sesuatu yang baru dan meninggalkan sesuatu yang lama. Terutama ada kartu living or travel di sini menunjukkan bahwa dia itu ingin udah selesai ini hidupnya dia yang lama, kebiasaan-kebiasaan dia yang lama, dan menjalin hubungan yang baru atau menjalin kehidupan yang baru dengan pasangannya dia atau dengan orang yang dia ingin ajak komitmen. Dan authority figures di sini seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa sebenarnya dia itu punya banyak banget hal-hal yang harus dia putuskan. Dan kalau gue lihat di sini itu putusan yang dia ambil harus dia ambil secara cepat dan harus dia ambil tanpa pikir panjang. Makanya daripada dia pusing-pusing untuk ungkapin perasaannya lebih ke kamu, karena pada awalnya orang ini tidak terlalu serius, makanya dia memutuskan untuk langsung aja tinggalin kamu, putus hubungan begitu aja tanpa sebab, tanpa alasan yang perlu kamu tahu lebih jelasnya. Oke, next card. Grup pertama, apalagi yang harus kalian ketahui tentang orang ini mengghosting kamu kenapa? Oke, ada 3 kartu keluar. Kartu The Sage, Blossoming Abundance, dan juga Angel of Love. Kartu The Sage ini hampir sama dengan Seven of Swords ya. Kartu The Sage di sini menunjukkan bahwa sebenarnya itu dia tidak serius dan dia itu hanya ingin mengambil sesuatu dari kamu. Tapi seperti yang gue bilang tadi, apa yang dia ambil tergantung kamunya, bagaimana kamu melihat hal itu adalah hal yang merugikan kamu atau enggak. Dan juga Angel of Love. Angel of Love di sini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu udah dikasih tanda-tanda. Kalau misalnya orang ini tuh bukanlah orang yang terbaik buat kamu. Kamu udah dikasih clue, entah itu dari pemikiran kamu atau kecurigaan kamu. Tapi sudah ada clue di sini yang menunjukkan bahwa sebenarnya kamu harus lihat lebih lagi dan mencari tahu lebih tentang orang ini. Juga Blossoming Abundance. Kalau gue lihat di sini sih sebagian yang ngambil grup pertama, mereka itu mendekati kamu pertama karena soal harta. Ini hanya sebagian aja ya. Mereka mendekati kamu karena kamu punya kelebihan di bidang finansial yang jauh lebih daripada mereka. Makanya mereka sedikit penasaran dengan kamu dan juga mereka itu ingin memanfaatkan kamu di situ. Tapi apa yang dia lakukan itu ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan untuk dia, makanya dia
memilih untuk berkomitmen dengan orang lain dan meninggalkan kamu begitu saja, karena memang pada awalnya kamu bukanlah orang yang dianggap serius oleh dia. Oke, so gue bakal buka kartu berikutnya. The Moon and Water. The Moon on Water ini salah satu artinya adalah tentang ilusi ya, bagaimana dia memperlihatkan sesuatu hal kepada kamu dan bagaimana kamu menangkap suatu bentuk gambaran yang dia berikan tentang dirinya dia. Dan di sini juga tentang sedikit spiritual yang sebenarnya kamu itu sudah diberikan tanda, seperti yang gue bilang tadi, kamu sudah diberikan tanda bahwa orang ini itu mempunyai tujuan yang tidak terlalu baik dengan kamu, tapi kamu biarkan saja. Dan ini mungkin juga lebih ke arah intuisi. Intuisi kamu itu harus bergerak di sini. Jadi, kalau kamu merasa orang ini meninggalkan kamu karena kekurangan kamu atau kamu merasa kurang sehingga dia meninggalkan kamu, jawabannya no ya. Bukan itu, tapi ini lebih ke arah dia mempunyai hubungan dengan orang lain dan dijadikan sebuah komitmen yang lebih serius daripada hubungan dia dengan kamu. Oke, next card. Ada kartu Celebration, Four of Bows. Kartu Celebration di sini juga hampir sama dengan Four of Wands ya. Dan di sini itu tentang dia merayakan sesuatu dengan orang lain atau dengan kelompok lain. Tapi kalau gue lihat di sini tuh lebih ke arah dia itu sudah menjadi seseorang yang baru atau dia itu sudah happy dengan dirinya dia yang baru dan dengan orang di sekitarnya dia. Jadi dia itu benar-benar mau menghapus masa lalunya dia atau mau menghapus dirinya dia yang lama. Dan kebetulan secara sengaja atau tidak sengaja kamu itu ada di kelompok orang-orang yang berhubungan dengan dirinya yang lama. Sehingga kamu itu dia tinggalkan begitu saja karena merasa kamu itu adalah orang yang sudah tidak membawakan sesuatu yang baik untuk dia, atau dia itu benar-benar udah gak mau kontak lagi ke kamu karena perubahan-perubahan yang dia alami dalam hidupnya dia. Oke, next card. The Ancestor. The Ancestor di sini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu dikasih tahu, kamu itu harus lebih berhati-hati lagi dalam melihat orang. Kamu itu harus lihat pengalaman kamu untuk melihat orang, dan The Ancestor ini juga lebih mengenai tentang apa yang sudah kamu jalani di hidup kamu jadikan sebuah pelajaran atau kamu jadikan sebuah acuan untuk nantinya kamu lebih teliti lagi dalam memilih orang. Jangan sampai kamu berteman atau kamu menjalin sebuah hubungan koneksi dengan orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Sesuai dengan kartu Seven of Swords di sini, kamu harus lebih teliti lagi dalam melihat orang, dan istilahnya kamu tuh harus benar-benar teliti dan mempertajam intuisi kamu dalam menilai seseorang. Tapi di sini tuh juga mau diingatin bahwa dari The Moon and the Water ini sebenarnya ini tuh lebih mengarah ke ilusi seperti yang gue bilang. Janganlah kamu menilai ilusi yang ada, tapi benar-benar cari faktanya, cari realitasnya itu seperti apa. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir. Untuk pesan terakhir apa yang harus kamu ketahui dari grup pertama ini, apalagi tentang alasan dia mengghosting kamu. Oke, udah ada kartu The Temperance keluar. Kartu The Temperance keluar ini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu juga harus mempunyai kehidupan yang seimbang, kehidupan yang benar-benar sama antara perasaan dan juga pertemanan, sosial, bahkan emosi kamu harus jaga supaya dimana kamu bisa melihat lebih jelas lagi dan mempunyai pemikiran yang jelas lagi. Karena kalau kalian tahu, lihat orang dengan temperance di sini itu dia memiliki sinar di kepalanya dia yang menandakan bahwa orang ini jika seimbang seluruh aspek dalam hidupnya dia, maka dia akan menemukan kecerahan di pemikirannya dia, di mana dia dapat melihat lebih jelas lagi hal-hal di sekitarnya dia, bahkan orang-orang yang mendekati dia, sehingga dia nggak mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain. Oke, sampai di sini aja untuk bacaan grup pertama. Semoga bacaan ini bisa klik dan resonate dengan kalian. Dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video pick card reading terbaru.
Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 2, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan ini tentang Decay. Oke, gue bakal baca tangkat dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup 2, alasan kenapa dia mengghosting kamu. Grup 2. Oke, di sini juga ada The Temperance. Dan ada juga Seven of Cups. Oke, ada di sini Nine of Pentacles. Aduh, baik banget, sorry. Gue bakal ambil yang terjauh aja. Dan di sini tentang Two of Swords. Oke, buat kamu grup kedua, yang mau gue kasih tahu di sini, gue tidak melihat adanya suatu hubungan lain yang dia sedang jalankan di sini. Tapi malah gue melihat ke suatu kemandirian yang dia jalankan di sini. Orang ini atau orang yang menghubungi kalian lalu kalian di ghosting, ini orang yang sangat-sangat mandiri. Orang yang punya impian tinggi, yang punya goal tinggi dalam hidupnya, namun dia itu juga memiliki goal tinggi terhadap pasangan yang mau dia miliki atau pasangan yang mau dia punya seperti apa. Dan Seven of Cups di sini juga menandakan sebagai suatu ilusi ya. Dan dia itu mungkin melihat kamu adalah sosok yang baik di awalnya, tapi setelah berjalannya waktu, dia merasa bahwa dia itu tidak cocok. Two of Swords di sini juga menandakan bahwa dia itu agak sangat terkunci terhadap dirinya sendiri. Dia itu sedikit narsis, dia tidak mau tahu terhadap orang lain seperti apa, atau dia tidak mau tahu komentar orang lain seperti apa, asal begitu dia sudah putuskan tidak cocok, ya berarti tidak cocok. Dan sesuai gue bilang, orang ini itu mandiri ya. Orang yang mandiri itu biasanya membutuhkan orang lain yang juga menunjukkan hal-hal atau sifat-sifat yang sama atau sifat-sifat yang bisa mendukung kemandiriannya dia. Dia itu walaupun dia melihat dari kamu sebagian, tapi setelah berjalannya lama, dia juga agak sedikit ragu-ragu tentang apakah berhubungan dengan kamu itu adalah hal yang baik. Dan kalau gue lihat di sini juga, kartu Decay ini juga menandakan sebuah pengertian yang seperti gue bilang, dia itu memiliki tingkatan pasangan yang terlalu tinggi, atau yang bisa dibilang syaratnya dia itu tinggi, harus begini, harus begini, harus begini. Padahal kita tahu kalau untuk mencari sebuah pasangan, mendapatkan seorang yang perfect itulah sangat-sangat susah. Dan karena kita harus terus belajar setiap saatnya, dan harus lebih mengenal lebih tentang pasangan kamu, tapi dia itu lebih menutup itu semua daripada dirinya dia, dan dia menganggap bahwa kamu itu bukanlah jodohnya dia. Dia menganggap kamu itu sangat berbeda, dan keperbedaan itulah yang membuat dia sedikit-sedikit ragu, bahkan sampai memutus hubungan dengan kamu atau mengghosting kamu. Oke, so next card. Gue bakal baca kartu energi dulu. Oke, ada Doctor Value, dan juga Blossoming Abundance. Kalau gue lihat lagi ya, orang yang mengghosting kalian itu lebih sibuk terhadap dunia finansialnya dia atau dunia pekerjaannya dia daripada dunia romantikanya dia. Makanya dia itu tidak terlalu merasa cocok dengan kamu, entah suatu hal atau apa, dan dia merasa dengan adanya dia berhubungan dengan kamu itu, dia bukannya tambah menghilangkan stres, tapi dia merasa dia tambah stres karena pusat pikirannya dia atau pusat hatinya dia itu belum sampai ke arah yang menjalin hubungan romantis dengan seseorang, tapi dia lebih kepada melihat seseorang itu seperti apa dan apakah orang ini dapat mendukung dia atau dapat membantu dia sebagai sosok yang mandiri. Dia lebih fokus terhadap pekerjaannya dia, makanya dia sedikit melupakan atau sedikit melepaskan komunikasi dengan kamu. Oke, so next card.
Grup 2, apalagi kenapa orang ini mengghosting kamu? Oke, sini ada male female. Dan juga ada mother. Gini ya, ini untuk sebagian dari kamu aja. Gak semua orang, hanya untuk beberapa kategori di sini. Dia ini untuk kamu dengan keluarnya male female dan temperance di sini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya itu sebagian dari kamu, orang ini itu adalah sosok yang mempunyai balancing atau sosok yang seimbang di kehidupannya dia. Dalam artian dia mempunyai sosok feminim yang tinggi dan juga dia mempunyai sosok maskulin yang tinggi. Dan di samping itu juga dengan keluarga kartu male female temperance dan juga two of swords di sini gue melihat bahwa sebenarnya dia itu punya intuisi yang cukup tinggi di sini. Intuisi dia cukup tinggi dan begitu dia melihat kamu, begitu dia melihat kamu lebih jauh atau mengenal kamu lebih jauh, itu dia sedikit tahu bahwa oh, orang ini gak cocok buat gue. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa menjadikan sebuah pasangan yang berkelanjutan, atau orang ini itu hanya memakan energi gue karena kalian itu tidak terlalu cocok. Dia merasa dia tidak cocok dan dia merasa energi dia tuh habis di kamu. Entah kenapa dia merasa seperti itu, makanya dia menghilang gitu saja tanpa alasan yang jelas. Serta mother di sini itu juga menunjukkan bahwa dia punya dia mempunyai self-esteem atau kepercayaan dirinya dia dalam bidang romantika itu agak sedikit tidak setinggi yang dia miliki saat dia mencari uang. Makanya itu dia lebih memilih zona nyamannya dia, dan zona nyamannya dia adalah dimana dia bisa menjadi sosok yang mandiri. Dan gue juga lihat orang ini unik ya, orang ini benar-benar unik dalam artian orang ini punya ciri khas sendiri yang gak banyak orang lihat atau yang gak banyak orang punya. Dia punya ciri khas dan keunikan dianya itu membuat dia agak sedikit susah untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain. Makanya itu juga dia mengidamkan atau dia memimpikan seseorang yang bisa hadir di hidupnya dia sesuai apa yang dia pikirkan. Dan dia tidak melihat itu di kamu setelah jalan beberapa waktu dengan kamu atau setelah melihat dan bahkan setelah berkomunikasi dengan kamu, dia tidak melihat itu. Dan karena yang tadi gue bilang, orang ini sedikit fokus ke arah material atau ke arah mencari uang, dan juga dia menganggap energi yang dia keluarkan untuk berkomunikasi dengan kamu itu tidaklah penting atau tidaklah sangat-sangat penting. Dia itu memutuskan hubungan dengan kamu. Dan walaupun dia sudah tahu dari intuisinya dia bahwa dia itu tidak cocok dengan kamu, tapi dia itu juga tidak mau berteman dengan kamu karena entah kenapa ketidakcocokannya dia dengan kamu itu dia merasa kamu itu bukanlah yang terbaik untuk dia dan hanya memeras segala macam yang ada dalam dirinya. Walaupun kamu tidak seperti itu, tapi dia merasa seperti itu karena dia tidak cocok. Dan terkadang itu dia juga tahu, dia itu banyak banget orang yang tidak cocok di dalam hidupnya dia. Makanya dia itu sedikit pemilih terhadap semua orang atau terhadap orang yang masuk ke hidupnya dia itu siapa aja. Dan menurut dia kalau sudah tidak cocok orang tersebut, dia tuh lebih baik lepasin atau lebih baik let go daripada dia harus basa-basi. Orang ini gak suka basa-basi ya. Jadi dia tidak terlalu mementingkan basa-basi terhadap orang lain, dan dia tuh juga tidak terlalu mementingkan penilaian kamu terhadap dia seperti apa. Oke, so next card. Untuk grup 2, kenapa dia mengghosting kamu? Kenapa dia mengghosting kamu? Oke, udah keluar satu. Tulisannya instruction. Oke, dan juga ada morning. Jadi gini, instruction di sini itu bukan berarti dia didikte oleh orang lain ya, tapi dia didikte oleh pikirannya sendiri. Seperti yang gue bilang, orang ini punya intuisi yang sangat kuat atau sense-nya dia itu kuat, dan dia melihat kamu itu bukan seseorang yang cocok untuk dia, sehingga
dia juga tidak mau menghabiskan terlalu banyak tenaga di kamu. Dia lebih baik putus hubungan aja daripada gue habisin tenaga lebih jauh. Itulah instruksinya dia, dan dia itu menganggap kamu itu tidak baik untuk dia. Padahal sebenarnya mungkin maksud kamu itu bukanlah untuk mencelakakan dia atau memanfaatkan dia, tapi dia merasa seperti itu. Dan ini juga bisa terjadi karena dia itu hanya berfokus kepada bidang material atau hanya berfokus kepada mencari uang, sehingga dia sedikit tertutup hatinya untuk lebih jauh dalam masalah romantika. Juga mourning di sini itu menandakan bahwa dia itu udah benar-benar nggak mau kontak lagi sama kamu. Dia itu udah benar-benar tidak mau tahu menahu tentang kamu, karena apa yang dia keluarkan menurut dia tidak seimbang atau tidak setimpa dengan apa yang dia dapat dari kamu. Entah itu karena ketidakcocokan, dia tidak dapat kepuasan secara emosional atau kegembiraan saat berbicara dan saat berkomunikasi dengan kamu, atau dia tidak melihat kamu membawa suatu poin positif dalam hidupnya dia. Oke, so next card. Ada The Fox. Dan juga ada The Rider. Jadi gini ya. Orang ini itu dia sekarang kalau gue lihat dia itu sedang ada proyek atau sedang ada bisnis besar atau sedang ada suatu job pekerjaan yang cukup penting yang dia tidak bisa arahkan fokusnya ke yang lain, sehingga dia lebih memusatkan ke situ. Makanya dia merasa apa yang dia keluarkan untuk kamu itu tidak terlalu penting. Dia merasa inilah, atau dia merasa job yang dia sedang lakukan sekarang, atau bisnis, atau pekerjaan, atau proyek yang dia sedang lakukan sekarang lebih penting daripada apa yang dia lakukan ke kamu. Dan dia itu memang tidak terlalu banyak punya waktu untuk membalas atau untuk berhubungan secara verbal maupun secara sosial media dengan kamu. Juga The Fox di sini itu menandakan orang ini pintar ya. Orang ini pintar dan dia tahu, seperti yang gue bilang, orang ini pintar dan dia tahu kamu itu bukanlah yang terbaik untuk dia saat ini. Mungkin nanti dia akan menghubungi kamu, tapi gue gak bisa jamin 100% dia bakal menghubungi kamu di sini. Nanti saat dia sudah melewati tahap pekerjaannya dia sudah lenggang, dia bakal mungkin mencari kamu untuk lebih tahu lagi kamu seperti apa. Karena energi dia benar-benar pusatin ke proyek atau ke pekerjaannya dia sekarang. Dan juga dia itu nanti akan lebih fokus ke kamu saat dia menghubungi kamu lagi. Tapi ini belum tentu ya, ini hanya untuk sebagian orang doang. Saat dia menghubungi kamu lagi, proyeknya dia ini sudah selesai dan dia bisa melihat kamu lebih jelas dan tidak terganggu dengan proyek atau tidak terganggu dengan pekerjaannya. Ini untuk sebagian orang ya. Oke, so gue bakal ambil kartu tarot terakhir. Oke, ada Justice di sini. Dalam artian begini. Ini menanam menuai. Apa yang ditaburkan nanti dia akan menuainya. Kalau Justice di sini gue lihat nanti itu gue tidak bilang dia bakal kena karmanya atau gimana, tapi orang yang dirugikan di sini, yang benar-benar dirugikan di sini itu nanti akan mendapatkan suatu hal yang membuat dia bisa belajar lebih jauh lagi tentang hubungan romantis. Makanya nanti gue bilang kalau suatu saat dia menghubungi kamu kembali, itulah di masa saat dia sudah mendapatkan suatu pelajaran di hidupnya dia atau proyek kerjaannya dia ini sudah selesai dan dia bisa lebih fokus ke kamu. Oke, so untuk kamu di sini ada beberapa kategori ya. Untuk kamu yang ngambil grup 2, kamu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang ini itu lebih melihat material ketimbang mengikuti kata hatinya dia, sehingga dia lebih fokus terhadap apa yang dia miliki dan terhadap gimana cara mencari uang, sehingga dia tidak mau mengeluarkan energinya ke kamu. Yang kedua, orang ini dengan intuisi yang tajamnya mengatakan kamu itu bukanlah seseorang yang cocok dengan dia saat ini. Dan
Juga orang yang ketiga, dia itu memiliki sedikit self-esteem atau kepercayaan dirinya dalam hal romantika itu sedikit lebih rendah dari apa yang dia punya saat dia bekerja. Makanya dia itu lebih mengikuti zona amannya dia ke dimana dia bisa nyaman di pekerjaannya tanpa melihat sisi romantika. Karena berhubungan dengan kamu, dengan self-esteem dia yang sedikit rendah atau kepercayaan dia yang sedikit rendah, itu mengeluarkan energi yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan itulah yang nanti mungkin dia akan pelajari lebih lanjut tentang hubungan romantika di sini. Oke, sampai di sini aja grup kedua. Seperti biasa, kalau bacaan ini klik dan resonate dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe, karena gue banyak banget video pick a card reading dan pilih kartu lainnya, yang dimana gue bakal tampilin setiap minggunya. So, see you again on my next video. Bye-bye! Hai grup 3, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih, dan ini tentang the list. Oke, gue bakal ambil kartu tarotnya untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup 3, oke. Ada kartu keluar sendiri, dan ini tentang Seven of Swords. Dan next card. Oke, ada Three of Cups. Ada Six of Cups. Juga The Hierophant. Oke, jadi gini, buat kamu yang ambil grup ketiga, gue mau kasih tahu di sini, orang ini sebenarnya tidak terlalu serius berkomunikasi dengan kamu kalau gue lihat, dan juga komunikasinya itu sebagian dari kamu memang tidak terlalu lama atau memang belum lama, dan dia itu tidak serius, dia hanya mau mencari sesuatu pengalaman atau dia hanya mau mencari suatu info dengan berkomunikasi terhadap kamu. Tapi kalau gue lihat di sini ini lebih mencari pengalaman sih, bagaimana dia itu bisa istilahnya mendapatkan suatu pengalaman dengan berkomunikasi ke kamu, karena dia melihat kamu itu adalah sosok dimana yang sangat jago berkomunikasi dan juga sangat jago dalam suatu hal, dan dia itu mau mengambil info itu dari kamu. Serta yang gue lihat di sini tuh juga ada Three of Cups. Three of Cups itu juga menunjukkan sebenarnya itu dia sudah punya komitmen atau dia itu sudah memiliki orang lain yang dia itu mau serius, dan dia itu ke kamu seperti yang gue bilang di awal tidak serius. Mungkin orang ini itu juga salah satu orang yang waktu itu pernah ada dan dia itu muncul lagi, atau dia sudah pernah hilang sebelumnya tapi dia muncul lagi dan sekarang hilang lagi. Atau untuk kamu, orang ini tuh ketimbang ghosting, dia adalah orang yang hilang-hilangan, atau kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Terkadang orang seperti itu juga menunjukkan dia itu memiliki agenda khusus terhadap kamu, atau itu dia memiliki maksud khusus terhadap kamu. Mungkin dia itu hanya mau senang-senang aja dengan kamu dan tidak mau diambil serius. Juga dia itu tidak mau mengambil hubungan dengan kamu itu adalah hubungan yang dapat berkelanjutan, yang bisa membawa dia kemana titik suatu komitmen, atau dia tidak mau berkomitmen dengan kamu, tapi dia tuh hanya mau berkomunikasi aja dengan kamu. Dan di sini kalau gue juga mau bilang, jadi gini, orang ini tuh mau berkomunikasi dengan kamu, tapi kamu itu agak sedikit lebih maju, atau kamu itu agak sedikit menunjukkan interest kamu atau ketertarikan kamu ke dia, sehingga dia itu tidak mau terlalu mengambil tidak mau terlalu mengambil langkah untuk mendekati kamu, tapi dia malah menghindari kamu, dan dia itu akan muncul lagi jika dia membutuhkan sesuatu atau dia ingin menanyakan sesuatu, dia akan muncul lagi. Dan the list ini sendiri itu juga menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya mohon maaf, ini untuk sebagian orang ini untuk sebagian orang sih, dia itu hanya mau lihat kecantikan kamu, atau bahkan di sini lebih ke arah tubuh kamu, dan lebih ke arah wajah kamu, atau dia hanya tertarik dengan penampilan kamu, dan dia tidak mau menganggap kamu adalah seseorang yang bisa diajak serius di sini. Juga ada The Hierophant. The Hierophant di sini itu gue lebih
menyarankan untuk kamu itu menanyakan tipe-tipe orang seperti ini, tipe-tipe yang hilang-hilangan atau yang sudah ghosting lama lalu kembali lagi, ghosting lama lalu kembali lagi. Kamu coba tanyakan terhadap orang lain yang juga punya pengalaman sama. Jangan sampai nanti kamu dimanfaatkan oleh dia. Apalagi kamu yang baca ini adalah wanita. Dengan keluar rilis di sini itu juga menunjukkan dia itu benar-benar mau sesuatu dari kamu yang indah ya, atau dia itu ingin melihat dari keindahan kamu lebih lanjut tanpa membawa kamu ke arah yang lebih serius. Jadi kamu coba cari pengalaman atau cari tanda-tanda orang ini tuh seperti apa. Oke, next kali gue bakal baca kartu energi dulu. Grup 3. Ada community. Oke. Dan juga ada appreciation. Kartu appreciation ini seperti yang gue bilang, dia itu mau kamu karena kamu itu adalah sosok yang cantik atau sosok yang menawan di matanya dia. Jadi dia itu mau berhubungan dengan kamu di sini, dan kamu itu adalah seorang yang bisa diajak ke teman-temannya dia atau dipamerkan ke teman-temannya dia. Dan kalau gue saranin kalian jangan jangan terlalu fokus terhadap dia. Kalian harus cari tahu orang ini tuh mau maksud tujuannya apa ke dia. Karena dengan keluarnya kartu Seven of Swords ini, orang ini tidak serius. Terlebih lagi Three of Cups. Three of Cups di sini menandakan bahwa orang ini itu sebenarnya punya pandangan lain tentang seseorang atau tentang pasangan yang dia mau seperti apa wujudnya, atau dia itu mau seperti apa orangnya. Dan ini juga sebagian dari kamu ya. Ini gue ngomong apa adanya ya, sebagian dari kamu, dia itu hanya cuma mau mamerin kamu doang ke temennya dia. Terlebih community ini keluar, serta Three of Cups ini keluar, kamu itu adalah orang yang bisa diajak senang-senang oleh dia, dan dia itu hanya mau senang-senangnya aja. Dia tidak menganggap kamu serius. Appreciation di sini menunjukkan dia itu hanya mau apa yang ada di kamu secara luarnya ya, tidak dianggap serius. Oke, next card. Grup 3. Aduh, udah ada yang keluar. Oke, ada medicine man or woman. Juga ada scribe or writer. Gini, medicine man or woman ini juga menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya butuh kamu untuk boredomnya dia atau untuk menghilangkan stresnya dia. Seperti yang gue bilang, kamu ini adalah sosok yang bisa diajak untuk have fun atau untuk senang-senang atau hanya untuk berbincang atau bahkan gampang diajak komunikasi, karena kamu itu orangnya memang juga komunikasi, makanya dia senang dengan kamu. Tapi dia itu juga tidak terlalu serius ya. Terlebih ada scribe and writer di sini menunjukkan bahwa kamu itu harus lihat setiap harinya saat dia menghubungi kamu, maksud tujuannya dia tuh apa, atau polanya dia itu seperti apa, apakah ada orang lain di sampingnya dia, apakah dia itu punya pacar lain di sampingnya dia. Jangan sampai nanti kamu itu terbawa oleh dia hanya untuk dimanfaatkan. Sebagian orang yang ngambil grup 3, orang ini tidak mengghosting ya, tapi mereka itu lebih ke arah hilang balik. Dan kalau gue lihat itu mereka itu hanya mau kamu untuk dimanfaatkan saja. Jadi kalian harus lihat lagi apakah benar orang ini mau memanfaatkan kamu atau orang ini hanya datang ke kamu saat dia butuh sesuatu. Oke, next card. Bisa juga untuk kamu yang ambil grup 3 ini, sebagian dari kamu orang ini hilang karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau dari kamu. Dia ingin kamu melakukan sesuatu untuk dia. Dan kalau gue lihat,
ini untuk sebagian ya, ini lebih berhubungan ke seksualitas. Jadi dia itu hanya mau tubuh kamu, dia itu hanya mau kecantikan kamu aja, tapi kamu tuh nggak ngasih ke dia, makanya dia hilang. Saat dia balik lagi, tujuannya dia bakal sama. Jadi kalian jangan mau terlalu dibawa serius dengan orang seperti ini. Ada juga Eight of Vessel, Rebirth. Oke, ada juga Otter. Otter dan Rebirth. Rebirth di sini menunjukkan kamu itu harus memiliki sesuatu yang baru ya. Jangan hanya terpaku terhadap dia. Seperti yang gue bilang, tujuan dia hilang karena dia tidak mendapatkan sesuatu dari kamu atau dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Dia hanya mau kamu dari luarnya saja. Dia menganggap kamu itu adalah sosok yang menawan di matanya dia. Tapi dia itu tidak bisa mendapatkan sesuatu dari kamu karena kamu tidak memberikan ya, makanya dia hilang atau dia hilang-hilangan. Karena hilang-hilangan tersebut juga menandakan bahwa sebenarnya dia itu memiliki suatu komitmen atau dia itu memiliki suatu bentuk hubungan yang dia lebih serius ketimbang dengan kamu. Juga dengan Otter. Otter di sini menunjukkan kamu harus lebih pintar ya. Kamu harus lebih cerdas, lebih pintar terhadap mengambil situasi seperti ini. Itu seperti apa? Kamu harus lebih bisa melihat secara jelas serta kamu tidak boleh sampai terjebak oleh dia. Rebirth di sini kamu juga menandakan kamu harus cari yang lain. Orang ini itu tidak serius dengan kamu dan tidak bisa diharapkan. Jadi kamu harus cari yang lain. Oke, so next card. Oke, ada Owls. Juga ada The Ring. The Ring sendiri, sesuai gue bilang ya, dia sudah punya komitmen yang lebih jauh ketimbang dengan kamu. Dia sudah punya hubungan berkomitmen secara romantika dengan orang lain, dan dia tidak mengungkapkannya itu ke kamu. Walaupun kamu sudah sedikit melihat dia itu punya tanda-tanda, oh dia itu punya pacar, tapi dia masih deketin gue. Makanya dia mendekati kamu itu karena ingin sesuatu. Bukan karena ingin mengajak kamu hubungan yang nantinya bisa langgeng atau bisa berjalan lama. The Owls ini juga kalian harus cari tahu ya. Orang ini itu punya banyak rumor. Orang ini itu punya banyak banget berita atau istilahnya banyak orang yang membicarakan dia di belakang dia. Kalian harus cari tahu pembicaranya itu apa. Apakah dia dicap sebagai seseorang yang memang suka main-main dengan perasaan orang lain? Apakah memang dia itu orang yang mau memanfaatkan orang lain aja? Terlebih lagi pengaruh community atau pengaruh teman-temannya dia. Oke, so gue bakal ambil kartu terakhir lagi untuk grup ketiga. Apa yang lagi yang harus diketahui alasan dia mengghosting kamu? Oke. Two of Swords. Two of Swords di sini gue minta kalian gunakan intuisi ya. Kalian gunakan intuisi kalian dengan tepat terhadap orang ini. Jangan sampai, sekali lagi gue bilang, jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh orang ini. Karena orang ini tidak tulus. Sama sekali tidak tulus. Jadi, kalian mungkin dipuji-puji oleh dia, cantik, apalah, segala macam. Tapi ingat, orang ini tidak tulus. Dia hanya mau kamu melakukan apa yang dia inginkan. Makanya kamu gunakan intuisi kalian, tetap berpijak terhadap prinsip kalian sebagai seseorang yang menawan, sebagai seorang wanita, ataupun sebagai seorang laki-laki. Kalian harus tetap berpegang terhadap prinsip kalian dalam hubungan romantik itu seperti apa. Jangan sampai kalian hanya dimanfaatkan. Oke, sampai di sini aja grup 3. Jika bacaan ini klik dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe. Karena gue banyak banget kasih video pick card reading lainnya di channel gue, so tetap stay tune. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 4, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih dan kartu yang kalian pilih tentang The Gentleman. Oke, gue bakal baca tarot dulu untuk lebihnya seperti apa. Grup 4.
4. Kenapa dia mengghosting kamu? Oke, ada 12 wands di sini. Ada chariot. Ada Queen of Swords. Oke. Ada Knight of Cups kebalik. Jadi gini, keluarnya Two of Wands dan juga Knight of Cups kebalik itu menandakan bahwa dia itu benar-benar stuck, tidak mau melanjutkan lagi hubungan atau berkomunikasi dengan kalian. Dan kalau gue lihat di sini itu alasannya dengan kartu The Gentleman ini itu karena yang pertama, dia itu seseorang yang punya authority atau yang punya otoritas lebih di kehidupannya dia. Entah dalam bidang keluarga atau pekerjaan atau di mana dia adalah orang yang dipandang atau cukup dipandang di lingkungannya dia. Mungkin orang ini juga memiliki finansial yang lebih baik daripada kamu atau finansialnya dia itu cukup terlihat dan cukup dipandang di lingkungannya dia. The Chariot ini sendiri juga menunjukkan bahwa orang ini tuh benar-benar memiliki keputusan atau orang ini benar-benar memiliki tempat di mana dia bisa memutuskan segala hal atau banyak hal dalam hidupnya dia. Makanya dia itu melihat kamu itu sebagai sosok atau orang yang di kehidupannya dia itu dia tidak mau lanjut lagi. Kalau gue lihat di sini juga mungkin sebagian dari kamu yang ambil grup keempat ini dia itu tidak terlalu serius atau orang ini itu tidak terlalu tidak terlalu mendapatkan keuntungan dengan berkomunikasi dengan kamu. Kalau gue lihat ya, sebagian yang ambil grup 4 ini, orang ini belum tentu menjalin hubungan romantika dengan kamu, tapi bisa juga orang ini itu menjalin suatu hubungan bisnis, namun dia itu lepas komunikasi begitu aja dari kamu, atau dia mematikan komunikasi begitu aja dari kamu. Dan gue bakal ambil kartu energinya dulu untuk lebih tahu seperti apa. Kalau gue lihat sih ya, memang dia tuh terhalang sesuatu untuk melanjutkan komunikasi dengan kamu. Serta dia memutuskan hubungan dengan kalian itu hanya melihat kalian sekilas dari apa yang kalian lakukan. Atau dari apa yang kalian chat, dari pesan apa yang kalian sampaikan ke mereka atau dia ini sedikit kalau gue boleh bilang hilang feeling atau ilfeel terhadap kalian karena ketidakcocokan. Ada juga absent possibilities. Buat kamu yang ambil grup 4 ini, gue kayaknya mau kasih tahu kalau bacaan ini tuh agak banyak deh. Agak banyak jawabannya. Tapi yang pasti di sini itu orang yang mengghosting kamu itu terhenti sesuatu karena suatu hal. Dan di sini gue belum bisa kelihatan hal itu apa. Karena banyak banget pintu yang menuju ke sana, atau kalau gue bilang ya, ini deh, kayaknya orang ini banyak pilihan. Orang ini tidak menjalankan hubungan dengan kamu, itu hanya dengan kamu saja, tapi dia banyak pilihannya. Makanya dia tidak terlalu memusatkan perhatiannya ke kamu, dan dia tidak terlalu memusatkan energinya ke kamu karena pilihan-pilihan yang ada, karena pilihan-pilihan yang tersedia. Entah ini dalam bentuk bisnis ataupun romantika, dia itu punya banyak pilihan. Karena seperti yang gue bilang, banyak orang mengagumi dia karena dia termasuk orang yang dipandang di lingkungannya dia, terutama di pertemanannya dia. Oke, The Temple Pad. The Temple Pad ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu tidak terlalu tertarik dengan kamu. Karena dia punya dia tuh punya pilihan lain yang lebih oke, atau pilihan lain yang menurut dia lebih cocok dengan dia, dengan apa yang dia lakukan, ketimbang dia memilih kamu, atau dia terus
berhubungan dengan kamu, buat dia itu tidak ada untungnya. Jadi dia lebih baik stop di sini, dan dia itu juga karena terlalu banyak orang yang ingin menggapai dia, atau terlalu banyak orang yang ingin berkomunikasi dengan dia itu jadi sedikit terlupa dengan kamu. Makanya itu kalau kamu mungkin nanti reach out, atau kamu mungkin setelah selang beberapa lama berkomunikasi lagi dengan dia, itu kamu harus mulai komunikasinya duluan. Dia akan sangat-sangat kecil kemungkinannya untuk menghubungi kamu setelah di ghosting, tapi mungkin nanti suatu saat, entah dalam selang beberapa lama, beberapa bulan, atau mungkin bisa tahunan, saat kamu mengajak dia untuk berkomunikasi kembali, dia akan open, komunikasi itu dia akan open, tapi seperti yang gue bilang, orang ini tuh punya banyak pilihan di hidupnya dia, dengan siapa dia mau bergaul, dan dengan siapa dia mau menjalankan suatu komitmen. Makanya saat nanti kamu menghubungi dia di waktu yang agak lama, dia akan membalas, tapi itu hanya sekedar formalitas. Oke, next card. Oke, ada the trees dan juga father. Seperti yang gue bilang, kartu father di sini tuh menandakan dia punya authority lebih di lingkungannya dia, atau bahkan di keluarganya dia, sehingga dia itu tidak terlalu mau pusing dengan urusan komunikasinya dia dengan kamu, dan dia tuh menganggap kamu itu lebih ke anak kecil ya. Kamu itu lebih ke sosok dimana tidak sedewasa apa yang dia pikirkan, jadi atau sosok dimana yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, makanya dia berhenti komunikasi di sini. Karena komunikasi dengan kamu itu dia mungkin hanya mau sebatas komunikasi formal, atau sebatas komunikasi yang pada umumnya. Kalau gue bilang lebih ke ini ya, mungkin nanti kalau ada suatu event atau suatu hari raya di mana kamu mengirimkan pesan, atau di mana kamu mengirimkan ucapan, dia akan membalas ucapan kamu, tapi hanya sekedar itu aja, gak akan lebih. Saat kamu ingin berkomunikasi lebih, dia akan mundur lagi ke belakang, dan nanti kamu reach out lagi secara formal, mau mengucapkan sesuatu, dia akan membalas secara formal. Orang ini mau berhubungan dengan kamu, tapi hanya untuk formalitas. Juga ada the trees. The trees di sini itu juga menunjukkan bahwa dia itu sudah punya pemikiran, atau orang ini sudah punya karakteristik yang kuat, yang memang dia tidak bisa ubah lagi, dan dia itu butuh itu untuk menjalankan hidupnya dia sebagai sosok yang memiliki otoritas lebih di bidangnya, entah itu di pekerjaannya. Dan dengan adanya pemikiran dia yang kuat ini, dia itu tidak bisa sembarangan, atau dia tidak mau sembarangan berhubungan dengan orang. Secara lebih dalam ya, dia tidak mau berhubungan dengan orang secara lebih dalam, makanya dia tidak terlalu ambil pusing dengan kamu, dan dengan kamu itu hanyalah sosok atau sekedar formalitas. Oke, so gue bakal ambil kartu selanjutnya. Oke, ada 3 keluar kartu. Ada celebration, the hooded man, dan juga Queen of Rose. Gini, pertama, orang ini tuh punya banyak banget kenalan. Seperti yang gue bilang, orang ini tuh punya banyak kenalan, dan dia itu sangat have fun dengan komunitasnya. Dia tidak menganggap kamu adalah seseorang yang cocok di komunitasnya dia, makanya dia itu lebih merelakan kamu dan hanya berhubungan dengan kamu di saat-saat yang dibutuhkan saja, atau di saat-saat formalitas saja. Seperti juga The Hooded Man. The Hooded Man itu menurut gue hampir sama dengan kartu tris di bacaan ini ya, karena dia itu sangat tahu dia itu seperti apa, hubungan seperti apa yang perlu dia jalani, dan juga
kualifikasi seperti apa yang dia butuhkan sebagai teman, dan kualifikasi seperti apa yang dia butuhkan untuk orang yang dekat dengan dia. Karena banyak banget orang yang mau memanfaatkan dia karena dia itu mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain punya. Terlebih ada kartu The Swan di sini juga menunjukkan bahwa orang ini itu punya kelebihan. Kelebihan yang dimana sering dimanfaatkan atau kelebihan tersebut sering digunakan orang lain tanpa memberikan hal yang setimpal atau tanpa memberikan hal yang sepantasnya dia dapatkan. Makanya dia tuh sangat pemilih dalam berhubungan komunikasi atau dia sangat pemilih dalam berhubungan pertemanan. Terutama di bidang romance dia tuh sangat pemilih. Oke, so gue bakal ambil kartu tarot terakhir untuk finalnya seperti apa atau untuk lebihnya seperti apa. Oke, ada Page of Cups. Begini, kamu kalau ingin berteman dengan dia, atau kamu kalau ingin menjalin hubungan dengan dia, tapi dia tidak membalas kamu harus pintar-pintar menunjukkan keahlian kamu, atau kamu harus pintar-pintar menunjukkan kelebihan kamu yang orang ini bisa lihat. Kalau gue bilang ini lebih ke sisi ini ya, bukan romance, tapi lebih ke sisi koneksi. Jadi, kalau kamu ingin menjadikannya dia sebagai koneksi kamu harus tunjukkan sosok kamu yang berbeda dengan orang lain dan yang lebih kreatif, serta sosok kamu yang tulus mau berteman dengan dia. Tunjukkanlah apa yang kamu bisa tunjukkan sebagai sosok yang kreatif, sebagai sosok yang benar-benar tulus, dan sebagai sosok yang asli kamu apa adanya. Dan untuk romantika, buat kamu yang ambil grup 4 dan menanyakan tentang romantika, ini bukan orang yang benar-benar terbuka dirinya untuk menjalankan suatu hubungan yang romantis. Makanya itu dia tidak mau kamu lebih lanjut lagi, tapi di sini lebih mengarah ke arah pertemanan aja. Jadi dia hanya mau kamu pertemanan dan awalnya itu mungkin formal dulu. Begitu kamu tunjukkan siapa kamu tunjukkan ketulusan kamu tunjukkan kamu itu adalah seseorang yang mandiri, yang unik, yang kreatif, yang bisa berjuang, maka dia itu mau menjadikan kamu itu sebagai komunitasnya dia atau menjadikan kamu itu include termasuk di komunitasnya dia. Oke, sampai sini aja grup keempat. Jika bacaan ini klik dengan kamu, please support channel gue dengan cara subscribe. Dan seperti biasa, gue banyak banget video pick a card reading lainnya yang bisa kalian tonton di channel gue. So, tetap stay tune on my channel. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! 5, grup terakhir. Seperti biasa, aku bakal langsung aja buka kartu apa yang kalian pilih. Dan kalian dapat kartu The Moon. Oke, gue bakal ambil tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, ada Three of Swords dan juga Six of Wands. Dan kalau gue lihat di sini itu sebagian dari kamu, orang ini itu dia berpandangan berbeda terhadap kamu dengan siapa kamu sebenarnya. Dia itu memiliki pandangan yang berbeda dan makanya itulah dia tuh sedikit kecewa dengan kamu atau dengan pemikirannya dia, kenapa dia bisa melihat kamu sebagai sosok yang berbeda daripada kamu yang sekarang ini. Dan juga Six of Wands di sini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya itu dia sangat senang dengan kamu, dia sangat menghargai kamu, dia itu sangat memberikan sebuah appreciation atau memberikan sebuah pujian ke kamu, serta kamu itu sebenarnya bisa membahagiakan dia dan membawa dia ke sisi dimana dirinya dia lebih baik daripada dirinya dia yang dulu, atau membawa dirinya ke tingkat yang lebih baik. Namun entah kenapa dia itu sedikit sakit hati tentang kamu, dia kecewa. Kekecewaan ini karena pertama bisa dari pemikirannya dia atau persepsinya dia dari awal yang sudah salah, atau sesuatu dari kamu yang kamu ucapkan atau yang kamu berikan entah dalam bentuk perilaku dan juga dalam bentuk perkataan ke dia. Dia sakit hati dan dia tuh tidak menyangka kamu itu seperti ini ya. Makanya dia
ghosting kamu di sini. Atau kamu itu juga menunjukkan sikap di mana kamu itu bukanlah orang yang dia impikan selama ini. Dan juga The Chariot di sini menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang cukup bisa mengambil sebuah keputusan, dan saat dia sudah mengambil sebuah keputusan, dia itu mempertimbangkannya dengan matang, dia itu pintar, dan dia itu bisa melihat sisi mana yang hitam dan sisi mana yang putih, dan mana yang benar, juga mana yang salah, mana yang terbaik untuk dia. Dia menganggap kamu bukanlah yang terbaik. Setelah apa yang dia jalani, atau setelah sesuatu perkataan atau suatu ungkapan yang kamu ungkapkan ke dia itu agak sedikit menyesali bahwa dia pernah berpandangan dengan kamu sebagai sosok yang sebenarnya cocok dengan dia. Oke, next card. Oke, ada Egypt. Dan juga spirituality and religion. Ini untuk sebagian orang yang ngambil grup ini, gue mau kasih tahu dia mengghosting kamu karena pertama mungkin kamu berbeda pandangan atau kamu berbeda agama. Dia menganggap itu sudah hal yang mutlak yang dia tidak bisa toleransi, atau dia tidak mau berhubungan dengan orang yang mempunyai agama berbeda lebih lanjut. Dan di sini gue juga mau kasih tahu, Egypt di sini itu menunjukkan spiritual ya. Jadi mungkin walaupun agama kamu sama, tapi pemahaman spiritual, pemahaman tentang kehidupan itu berbeda. Makanya dia itu agak sedikit kecewa dengan kamu, walaupun kamu tidak menyakiti dia, tidak memberikan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk menyakiti dia, tapi dia begitu melihat suatu sikap kamu atau melihat suatu respon dari kamu terhadap sesuatu hal yang menurut dia itu bukanlah hal yang sejalan dengan dia, makanya dia di situ mengghosting kamu karena dia merasa kamu itu adalah sosok yang berbeda yang selama ini dia impikan. Juga di sini ditunjukkan atau gue melihat bahwa dia memang memiliki spiritual atau kesadaran spiritual yang cukup tinggi daripada yang orang lain punya. Dan ini itu karena pengalaman dalam hidupnya dia. Walaupun dia masih muda, tapi pengalaman dalam hidupnya dia sudah ambil banyak. Dalam artian, pengalaman yang dia jalani, dia jadikan sebagai sebuah pelajaran, di mana pelajaran tersebut membuat dia naik tingkat atau kesadaran spiritualnya naik. Dan di sini itu juga dia menganggap kamu itu tidak cocok dengan dia. Dan dia itu tidak mau berhubungan dengan kamu lagi karena apa yang kamu tunjukkan ke dia tidak sejalan dengan dia. Oke, di sini juga ada essence possibilities. Kalau dari kartu ini, dia juga sebenarnya punya banyak pilihan. Jadi dia tidak hanya kamu saja yang dekat dengan dia, tapi dia sudah punya banyak pilihan, atau dia punya banyak orang yang dekat dengan dia. Dan mungkin ini untuk kamu yang tidak menanyakan tentang hal romantika. Orang ini mengghosting kamu karena pemikiran kamu berbeda. Kamu itu pemikirannya berbeda, jadi dia tuh tidak mau lagi dengan kamu, atau dia tidak mau berhubungan dengan kamu karena menurut dia pemikiran kamu itu yang tidak sejalan nantinya hanya membuat dia merasa kesusahan jika terus berkomunikasi dengan kamu, atau membuat dia merasa tidak nyaman dan membuat dia merasa kesal sendiri. Jadi dia cari jalan yang menurutnya dia bisa nyaman dengan dirinya dia, dan dia bisa nyaman dengan pengetahuannya dia serta konsep-konsep yang dia miliki. Makanya dia lepas dari kamu karena dia menganggap dengan membiarkan kamu begitu saja tanpa memberi izin untuk kamu masuk ke hidupnya dia, membuat dia menjadi lebih baik, dan dia merasa itu hal yang terbaik daripada dia membiarkan kamu masuk ke kehidupannya dia. Juga Goddess of the Moon menunjukkan bahwa orang ini punya tingkatan spiritual yang tinggi ya. Berarti dia menganggap kamu itu tidak bisa mendampingi dia karena tingkat kepekaannya dia yang tinggi, terutama tingkat kepekaannya terhadap emosi dan juga terhadap
empatik, dan gue juga lihat orang ini itu punya empati yang tinggi sehingga dia itu memiliki emosi yang sedikit berbeda daripada orang lain. Kalau gue boleh bilang dia tuh sedikit sensitif. The Moon itu keluar 2 kali, dia itu sedikit sensitif, terutama hal-hal yang menurut dia sangat berkesan di hati. Dia sedikit sensitif dan dia itu menganggap dengan dia berhubungan dengan kamu, dia itu agak sedikit baperan, terlebih setelah melihat siapa kamu sebenarnya, atau terlebih setelah pandangan dia dengan kamu itu berubah. Oke, next card. Oke, ada King of Vessels, Heron. Seperti yang gue bilang, orang ini itu sudah punya pengalaman yang banyak. Dan juga dia itu adalah seseorang yang memiliki spiritual tinggi atau memiliki keyakinan yang cukup berbeda dari orang pada umumnya. Makanya karena keperbedaan keyakinan itulah yang membuat dia tidak nyaman, yang membuat dia sudah tidak ada harapan dengan kamu, dia mengghosting kamu karena buat dia sia-sia. Juga ada The Endurance. Dan dengan keluarnya kartu The Endurance ini sendiri juga menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya udah lama agak sedikit sakit hati atau kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Dan dia itu sebenarnya udah tahan-tahan, tapi seperti yang gue bilang, kamu itu tidak bermaksud untuk menyakiti dia. Namun, karena kepekaannya dia dan dia itu sedikit sensitif di bidang emosi, makanya dia mengghosting kamu, makanya dia menyudahi segala macam bentuk ketahanannya dia terhadap apa yang kamu lakukan. Ini lebih murni ketidakcocokan ya. Pribadi kalian tidak cocok di sini. Mungkin kamu merasa cocok dengan dia, tapi dia sama sekali tidak merasa cocok dengan kamu. Oke, next card. Grup kelima, grup terakhir, alasan apa lagi? Kenapa dia mengghosting kamu? Ada The Tree. Dan juga The Grave. Wow, ini 2 hal yang bertolak ya. Jadi The Tree itu kalau dari bacaan di sini itu ini lebih tentang pemahaman konsep atau akar pemikiran. Seperti yang gue bilang, akar pemikiran atau konsep kalian itu berbeda. Kalian tidak cocok. Pemikiran kalian terhadap suatu bentuk kehidupan harus seperti apa, ini tuh berbeda. Jelas-jelas berbeda. Mungkin dia menganggap seseorang itu dalam hidupnya harus mengutamakan A, tapi kamu harus mengutamakan B. Makanya tidak sejalan. Dan dia ini agak sedikit diam, dia ini tidak mau memaksakan kehendaknya pemikirannya dia tuh ke kamu. Jadi tuh dia tidak benar-benar tidak mau memaksa, tapi dia tuh juga ingin kamu mengerti dia. Dan dia ini merasa tidak dimengerti oleh kamu. Serta The Grave. Kalau The Grave sendiri itu menandakan bahwa dia itu tidak bahagia. Dia tidak bahagia dengan kamu, dengan menjalin hubungan dengan kamu atau menjalin suatu komunikasi dengan kamu, itu dia tidak happy, makanya dia hilang gitu saja. Dan dia itu ingin mencari sesuatu yang baru dalam hidupnya dia yang bisa membuat dia itu bahagia dan bisa membuat dia apa adanya. Oke, so gue bakal baca kartu tarot terakhir untuk grup kelima, lebih jelasnya seperti apa atau apalagi yang harus diketahui. Oke, The Fool. The Fool dalam artian kamu tidak boleh mengambil pusing dengan dia. Karena dia di sini ghosting kamu untuk kepentingannya dia, jadi kamu tidak boleh terlalu egois. Ini saran gue ya, kamu tidak boleh terlalu menanyakan kenapa dia menghilang. Karena gue tidak menyalahkan dia di sini, tapi memang pribadi kalian itu berbeda. Jadi apa yang kamu komunikasikan dengan dia, apa yang selama ini kamu jalankan dengan dia, entah dalam bentuk suatu hubungan berkomitmen atau tidak, tapi gue minta di sini untuk kalian jangan terlalu dibawa amarah, jangan terlalu dibawa emosi karena dia menghilang, karena dia ghosting kamu. Tapi ini lebih dibawa sebagai suatu pengalaman, suatu hal yang baru. Dan The Fool ini juga menandakan
Jangan gunakan emosi kalian atau jangan gunakan amarah kalian serta ego kalian di sini. The Fool adalah seseorang yang jalan begitu saja tanpa melihat rintangan dan tanpa melihat resiko dan tanpa melihat segala macam bentuk bahaya yang hadir di depannya. Dia jalan begitu saja dengan happy dan fun. Disinilah kalian harus fun dan harus happy. Intinya, walaupun dia mengghosting kamu, alasan apapun mengghosting kamu dan membuat kamu sakit hati, kamu jangan membawa emosi sakit hati kamu di sini berkelanjutan. Karena ada hal yang tidak kamu ketahui di sini yang hanya dia yang tahu. Oke, so sampai di sini aja grup kelima. Seperti biasa, kalau bacaan ini klik dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune on my channel. So, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!